Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Sayyidina Muhammadin al-Muqtawa wa ala alihi wa sahbihi al-sidqi wal wafa ma'an. Hadratul mukarramin, para alim, para kiai, para asatidz, para kesepuhan, para hujjah, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian, wabil khusus tentunya kepada jajaran pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Susukan Lebak, dimulai dari ru'asaihim wa mustasyaihim wa katibihim wa tanfidiyatihim serta barang-barang yang ada yang paling luar biasa. Mudah-mudahan senantiasa juga diberikan keistiqomahan Mas Bro Majelis Sholawat Bro Kecamatan Susukan Lebak yang senantiasa saya hormati, dan mudah-mudahan dirahmati, diberkahi, dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita kembali dapat bermuajahah, kita kembali dapat bermujalasah, kita kembali dapat bertatap muka, bersila bareng di dalam rangka melaksanakan kegiatan yang insya Allah cukup mulia dan insya Allah membawa keberkahan buat kita semua. Kegiatan rutin Lailatul Ijtima. Mudah-mudahan kebersamaan kita, kumpul kita pada malam hari ini senantiasa mendapatkan makna dan taufik dari Allah untuk kita dapat ridho dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua kalinya salawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala disampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaatul uzma dari baginda kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat-sahabat sekalian yang senantiasa saya hormati dan mudah-mudahan dirahmati, wabil khusus pejabat yang baru, apunten, saya kembali tidak akan bosan mengingatkan penjelasan yang begitu amat penting terkait dengan sebuah nama dari Nahdlatul Ulama. Ini pesan Pak Amir kan, bahwa Hadratus Syekh bahasa Mas Ali menamai kumpulannya dengan nama Nahdlatul Ulama. Dalam pandangan Al-Fakir itu nama yang sudah jami'an wa mani'an, nama yang secara makna, kalimat per kalimat dan bahkan gabungan dari dua kalimat sudah mencerminkan berbagai aspek keilmuan, sekaligus di dalamnya juga terkandung tujuan yang sangat luar biasa. Misalnya, coba kita urai nama Nahdlatul Ulama satu-satu. Kalimat Nahdlatul Ulama terdiri dari dua kalimat, dua kosakata Nahdlatul
dan al-ulama. Kalimat Nahdlatul ini kalau diterjemahkan secara harfiah kembali kepada ilmu shoroh, maka artinya adalah satu kali kebangkitan. Karena ini kategorinya dalam pandangan ilmu shoroh disebut sebagai masdar marrah. Wa fa'latun limarratin kajalsah wa fi'latun lihayatin kajilsah. Tetapi meski secara gramatika bahasa Arab tepatnya shoroh, ini masdar marrah yang ketika masih menjadi masdarnya tentu akan menunjukkan terhadap makna hudus wa tajaddud, makna baru dan diperbarui. Tetapi ketika sudah menjadi nama Nahdlatul yang artinya tadi adalah satu kali kebangkitan, itu sudah tidak lagi menunjukkan kepada makna baru dan diperbarui, tetapi sudah melekatlah makna kebangkitan. Karena kalau sudah menjadi nama, ya, yang dalam perspektif nahwu disebut sebagai mangkulun min masdarin misalnya, itu predikatnya sudah berubah, bermakna menjadi al-istimrar wa dawam. Sehingga kalimat Nahdlatul itu kalau dalam pandangan Al-Fakir, Mbah Hasyim tentu berharap sekali kebangkitan terus bangkit ila yaumil qiyamah. Itu artinya Nahdlatul. Dan alhamdulillah harapan doa sekaligus ikhtiar yang dilakukan oleh para founding father Nahdlatul Jamiyah, Nahdlatul Ulama berhasil menciptakan jamiyah sebagai jamiyah yang senantiasa bangkit. Gak ada ceritanya Nahdlatul Ulama diterpa apapun kemudian tumbang, bangkrut, gak ada. Mohon maaf. Menurut salah satu cerita, menurut salah satu cerita zaman jadul, misalnya pada zaman Al-Mukarram Al-Mahfurlah Kiai Haji Hasyim Muzadi menjadi kandidat wakil presiden, itu PJS-nya adalah Kiai Haji Dr. Masdar Farid Masmudi. Beliau itu pada saat menjadi PJS, karena itu berlangsung beberapa bulan Pak PJS, bayar listrik itu hampir keder. Tetapi di barakati Nahdlatul dengan pengertian bangkit selama-lamanya, jalan selalu ada di depan. Apalagi sekarang, kalau sekarang sudah luar biasa. Sekali lagi saya harus cerita, sekarang sudah luar biasa. Bikin acara Nahdlatul Ulama di Jakarta, ketika kemudian dilakukan dengan serius, itu tidak usah menggunakan pendekatan mobilisasi massa pakai modal, pakai bis tugas. Tetapi tingkat kehadiran jamaah Nahdliyin di Istiqlal itu dalam sepanjang sejarah selalu yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama. Sekjen Kamakola, Sekjen Nahdlatul Ulama menyampaikan seperti itu. Jadi sekarang pakainya sudah pakai IT. Kita sewa buzzer, angkat 2 seret. Itu kemudian sampailah kepada telinga Nahdliyin dan kemudian termotivasi untuk berangkat, semuanya berangkat. Titik kumpulnya di Istiqlal, akhirnya kemudian datang ratusan ribu. Penuh satu masjid Istiqlal yang konon kabarnya memuat sekian ratus ribu. Dan banyak lagi kegiatan-kegiatan yang hari ini dilakukan oleh Nahdlatul Ulama, itu sudah sangat luar biasa dampak dan efek dari makna kebangkitan tadi.
Misalnya saya pengen cerita, dulu itu Lajisnu dalam 1 tahun berat sekali untuk bisa dapat duit paling banter. Paling banter Lajisnu bedanya 1,52. Hari ini sudah per bulan itu bisa 2 miliar. Hari ini. Apalagi kalau database yang hari ini sedang dikerjakan oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama terkait kartu elektronik yang bekerja sama dengan Mandiri sekarang itu terkumpul, Pak, insya Allah stimulan sekarang ini baru yang dilakukan adalah pulsa, baru penjualan pulsa itu sudah akan bisa menghasilkan real yang bisa diterima oleh seluruh cabang se-Indonesia. PC-PC itu akan bisa menerima sekian juta. Itu baru transaksi pulsa. Itu makna kebangkit. Perputarannya hari ini keuntungannya masih berkelas jutaan, tapi ke depan itu akan kira-kira berkelas ratusan juta. Kalau sudah di angka ratusan juta, maka PBNU akan membuat skema bagaimana pembagiannya buat pengurus cabang seluruh Indonesia. Belum lagi yang lain-lain dan yang lain-lain. Ini menjadi penting untuk kemudian diseriusi dan dikonsolidir dengan baik agar kemudian energi positif yang ada di lingkungan Jamiah Nahdlatul Ulama tidak justru dinikmati dan dirasakan oleh orang-lain. Mending kalau dirasakan dan dinikmati orang lain itu untuk menciptakan dan menumbuh kembangkan semangat bernegara dengan baik. Namun kita mah alhamdulillah malah justru yang terjadi keringat dan darah dari Nahdlatul Ulama yang mereka peras itu justru untuk menghantam negara, kanggo merapit bom, kanggo menciptakan bom bunuh diri dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Alhamdulillah nih. Berikutnya kesulah panjang-panjang sakit denda simbol. Berikutnya adalah kalimat al-ulama. Ini menjadi pengulangan yang kedua, tapi insya Allah akan ada tambahan. Saya pernah sampaikan ini pada saat memberikan sambutan atas nama pengurus cabang di Karangsembung. Terus terang baik, kalau saya ngomong yang serius, itu saya senang kalau kemudian mohon maaf yang mendengarkan itu kira-kira senior-senior. Saya itu tidak pernah ini punten ya, saya dan lain-lain sebagainya. Ada salah satu tokoh di Karangsembung yang pengajiannya kira-kira disulek lah, tidak perlu saya sebutkan namanya. Ilok-ilok, eta kudu molotot mirengkeun saya bagaimana mencoba memaparkan kalimat cukup Nahdlatul Ulama. Bahwa kalimat yang kedua di dalam susunan nama itu adalah al-ulama. Saya sampaikan bahwa tidak ada di dalam Al-Quran dan mungkin hampir tidak ada juga di dalam hadis ketika Allah dan atau ketika Kanjeng Nabi menyebutkan ulama tidak disertai dengan kalimatnya. Misalnya di dalam Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Ada alnya semua. Di dalam hadis misalnya al-ulama warasatul anbiya. Di dalam makalah-makalah banyak sekali himmatul ulama ar-ri'ayah. Al-ulama qadatul ummah. Kiwamud dunya bi arba'atin bi ilmil ulama. Ada alnya semua. Itu artinya apa? Bahwa yang dikehendaki oleh Mbah Hasim, kalimat al-ulama yang ada alnya, itu artinya bahwa alnya adalah yang dimaksud al-lil ahdi dhihni. Al yang menunjukkan makna di mana yang dimaksud dengan makna itu
kira-kira sudah ada di dalam hati para pembacanya, bahwa yang dimaksud ulama yang dimaksud makna ulama di dalam makna itu adalah al-alim wal amil wal waro', yang punya kompetensi di bidangnya sekaligus konsisten untuk berkomitmen mengamalkan terhadap apa yang dipahami dan diketahui. Itu namanya al-ulama. Sehingga dengan pengertian seperti ini tidak akan lagi masuk paham bahwa yang dimaksud ulama adalah min jumlatihinya itu ulama usul, gak ada itu. Jadi yang dimaksud pasti ulama-ulama yang baik-baik, ulama yang benar-benar. Dan karenanya kalau kita mencoba memaknainya seperti ini, kemudian kita gandengkan dengan kalimat nahdotun sebelumnya, maka berarti yang dimaksud adalah kebangkitan para ulama, tapi ulama yang baik. Pertanyaannya yang pertama, nih pertanyaannya, kini nu dibangkitkan kudu ulama. Nah, bagaimana dengan masyarakat? Ya, ini bahasan juga dalam pandangannya sudah cukup jauh memikirkan pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini. Kenapa namanya atau yang dibangkitkan atau yang didorong untuk bangkit itu ulamanya saja, tidak nahdlatul qaum, kebangkitan kaum misalnya, atau nahdlatul nas, kebangkitan umat manusia. Hese. Hari kudu ngomong mah hese, kudu ngabangkitkeun bangsana nu tanggung-tanggung hese. Makanya aya peribahasa leuwih gampil ngagiring meri langsung belok kata bebek mah. Tapi tar manusia mah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Angot ari geus ngarasa setengah nyaho itu. Mahadeku mahabae. Jadi karuan mengajari, karuan ngasih tahu itu nu polontos no narana kosong sama sekali kan. Daripada geus hapunten ya, nu geus ngarasa mondok sapoe dua poe geus teteh wangkotna setengah wangkot. Hapunten Pak Pejabat. Ya. Jadi makanya yang disuruh bangkit itu adalah yang soleh-solehnya saja, yang baik-baiknya saja. Kenapa? Karena jelas di dalam sebuah sabdanya Kanjeng Nabi mengatakan an-nasu ala dini mulukihim. Masyarakat itu tergantung pemimpinnya. Jadi lamun pemimpinnya kira-kira tidak menghendaki sebuah perubahan, sulit. Punten Pak Pejabat tuh, urang masuk bolak-balik ngomong masjid se-Indonesia nya eta aya disusukan lebak numpang gorengna karena memang pemimpinnya tidak pernah menghendaki masjid kita bagus. Masjid se-Indonesia itu boga WC camplung disusukan lebak aya ya. Kenapa? Itu bukan tidak ada dana, tapi karena memang pemimpinnya tidak menghendaki kolakna masjidnya boga kolak. Punten. Sampaikan ke Pak Pejabat makar. Jadi an-nasu ala dini mulukihim, dan mulukun nas, pemimpin manusia itu adalah al-ulama. Karena itu kemudian yang didorong oleh Mbah Hasyim untuk bangkit dan untuk menjadi muharrik, untuk menjadi menjaga gawang itu adalah para ulama. Pertanyaan kedua, apakah kudu kabeh? Tidak. Mbah Hasyim sudah mempersiapkan idhofah dari kalimat nahdoh kepada al-ulama dengan makna bahwa kebangkitan itu atau bahwa idhofahnya adalah idhofah di makna min. Nahdlatul ulama ay nahdlatul min ba'dil ulama. Bangkit dari sebagian ulama. Jadi lamun disusukan lebak taruh lu soleh-soleh aya 100 teh. Tekudu 100 alu bangkit kabeh. Cukup
ku 10 baiknya darekat, insya Allah susukan lebak akan aman dari paham-paham yang bisa menciptakan susukan lebak tidak karu-karuan. Insya Allah kalau 10 daek di bawah koordinasi MU dan MUI misalnya, insya Allah susukan lebak akan menjadi kecamatan teraman dan ternyaman sekabupaten Cirebon dari 40 kecamatan yang ada. Tinggal komitmen kita bagaimana, ya, tinggal komitmen kita bagaimana menjaga dan merawat serta berpartisipasi memberi jalan kepada Nahdlatul Ulama untuk bisa menjaga dan merawat ini dengan baik. Lah, salah satunya adalah dengan Lailatul Ijtimai. Jadi ulah dikira bahwa Lailatul Ijtimai itu mau sekedar mohon maaf tempat syukuran anak pejabat, bukan. Tetapi juga ada doa. Insya Allah nanti disampaikan. Ada juga kira-kira makna-makna nasihat yang bisa kemudian lamun tetelas hati nama menjadi nasihat yang bagus. Jadi lamun orang ngomong masjid Bang Alusna tuh udah diarahkan menjatuhkan, itu kritik yang membangun. Nggak ada anak pirang-pirang punten. Hapunten. Jadi jangan dianggap sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja. Hujan gini misalnya itu tidak mangka dan seterusnya dan seterusnya. Mari kita kegiatan yang notabene menjadi bagian dari marwah Nahdlatul Ulama yaitu Lailatul Ijtimai kita ikuti dengan baik. Diniati syiar sya'iratun min sya'airin nahdiyyin yaitu Lailatul Ijtimai. Kalau kita masih bisa kumpul, kalau dalam bahasa sosialnya itu show of force, menunjukkan kekuatan yang signifikan di mata minhum, insya Allah pergerakan mereka tidak akan bisa leluasa di Kecamatan Susukan Lebak khususnya dan insya Allah di Indonesia umum. Kalau kita terus aktif, tidak mengenal katakanlah ngantuk, malas dan lain sebagainya. Dari ngantuk, malas dan manungsa, insya Allah bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang tetap nyaman buat para penghuninya, buat para anak bangsanya, dan akan menjadi bangsa yang insya Allah tetap sebagai bangsa yang menarik dan kemudian ke depan insya Allah menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Karenanya mudah-mudahan Lailatul Ijtimai yang telah kembali diprakarsa hari ini menjadi yang kelima bisa terus istiqomah dan istiqomah sehingga membawa betul-betul jagoan Nahdlatul Ulama ke depan lebih baik, lebih produktif dan lebih berkreatif serta menghasilkan kira-kira penjagaan yang signifikan, penjagaan ideologi, penjagaan akidah, penjagaan umat dari rongrongan medsos yang sangat luar biasa. Kira-kira itu yang dapat Al-Fatih sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha basirun bil ibad. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.